Jadi menarik wacana hukum progresif itu kenapa menarik dibicarakan karena memang di satu posisi kajian hukum progresif sendiri itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Oke, di tengah banyaknya munculnya persoalan hukum yang ada di Indonesia ini, hukum progresif menjadi wacana yang menarik untuk dibicarakan. Mulai dari masalah agraria, naiknya bahan-bahan pokok. Di sini kami telah mengundang narasumber mahasiswa Fakultas Hukum sekaligus Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta bersama Bang Yosef Budiman. siap. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Oke. Gimana menurut pandangan Bung mengenai pembahasan yang baru saja saya sebutkan itu? Baik, terima kasih kepada host. Sebelumnya ucapan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada Dema Fakultas Hukum yang mempersilahkan saya untuk menjadi narasumber pada diskusi pada talk show kita pada sore hari ini. Yang menurut saya wacana hukum progresif ini masih banyak narasumber-narasumber yang memang berkompeten untuk membicarakan persoalan hukum progresif karena memang secara mendasar persoalan hukum itu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa. Hidup. Iya, mungkin saya berangkat dari prawacana seperti apa yang telah dijelaskan oleh host tadi, bahwasannya hukum progresif itu menarik dibicarakan karena memang kehadiran dari wacana hukum progresif itu di tengah-tengah munculnya persoalan-persoalan hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Ya. Banyak persoalan-persoalan hukum yang memang sejauh ini yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar, dan apalagi yang belum kita bisa lihat dan belum kita bisa dengar. Ya. Jadi menarik wacana hukum progresif itu kenapa menarik dibicarakan karena memang di satu posisi kajian hukum progresif sendiri itu kajiannya mengikuti alur perkembangan masyarakat sosial. Jadi kajian dari hukum progresif sendiri itu mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Gitu. Ya, jadi wacana hukum progresif juga itu menambah pengetahuan hukum kita di tengah banyaknya muncul persoalan yang memang sejauh ini tidak bisa dijangkau oleh hukum kita. Yang artinya dengan positivistiknya hukum kita tidak melampaui, bahkan tidak bisa mengejar ketertinggalannya dengan dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat gitu. Sehingga di satu sisi ada kekosongan hukum terhadap case-case tertentu sehingga membutuhkan waktu, dan di sela membutuhkan waktu ini di sini sebenarnya ada kekosongan hukum ya. Jadi ada kesenjangan yang memang secara terang benderangan yang sedang terjadi di hukum Indonesia atau hukum yang berlaku sekarang itu dengan situasi atau dinamika yang terjadi di masyarakat gitu. Ya. Jadi wacana hukum progresif itu menarik dibicarakan karena secara istilah kata hukum progresif itu hukum yang berkemajuan, artinya hukum yang melampaui. Ya. Hukum pada dasarnya itu ya dia harus bahkan berjalan beriringan dengan kehidupan atau tatanan dinamika di masyarakat gitu. Beda halnya dengan hukum kita sekarang yang dengan positivistiknya, yang memang aliran hukum positivistik itu digagas oleh Jeremy Bentham dan Austin itu pada abad ke-19. Sehingga aliran ini mempengaruhi para pakar hukum untuk bagaimana melahirkan ya, yang namanya positivistik hukum. Ya, kita kembali ke bagaimana hukum progresif ini melihat persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Jadi wacana hukum progresif ini dia punya semacam penawar itu. Dia punya semacam penawar yang artinya ya perbandingan yang dia lakukan itu semacam virus, sementara
penawar-penawar ini adalah vaksinnya. Ya, yang artinya kajian hukum progresif itu dia punya postulat atau dalil-dalil yang mendasari berdirinya kokohnya suatu hukum progresif gitu. Jadi hukum progresif sendiri itu lahir dari seorang almarhum. Beliau juga seorang para juris atau para pakar hukum yang memang giat bagaimana memperjuangkan hukum ya. Ya. Beliau adalah seorang Profesor Sajipto Raharjo ya. Beliau itu pernah menulis di salah satu artikelnya ya tentang hukum dan perubahan salah satunya, dan gagasan hukum progresif ini beliau tulis di koran Tempo 2002. Seperti yang kita ketahui bahwasannya 2002 itu momentum di mana masa transisi dari orde baru ke reformasi ya, yang pada saat itu ya persoalan hukum-hukum yang terjadi di Indonesia itu carut marut ya. Keterlibatan para penguasa dalam persoalan penyelesaian hukum itu masih banyak diperlihatkan. Ya. Sehingga gagasan ini lahir. Jadi gagasan hukum progresif lahir itu karena memang ada persoalan-persoalan yang memang nalar kritis kita diuji. Subjek hukum kita diuji untuk bagaimana merespon gitu. Merespon situasi yang terjadi. Ya kita kembali ke postulat tadi bahwasannya hukum yang berprogresif itu, hukum yang berkemajuan adalah hukum yang berdinamika adalah hukum yang memang dia pada dalil pertama itu hukum untuk manusia. Ya. Ciri khas utamanya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya yang saya maksud, Bung Adnan, itu bukan manusia untuk hukum. Ya. Pada dasarnya yang dimaksud oleh Prof. Sajipto Raharjo di sini itu dia menekankan bahwasannya objek kajian dari hukum itu bukan aturan, tapi moral manusia. Ya. Objek kajian dari hukum itu bukan aturan, bukan perundang-undangan, tapi moral manusia. Ya. Seperti yang kita ketahui dalam terminologi skolastik gitu ya, tentang manusia, das Bill Gods itu, the image of God itu ditegaskan di sana bahwasannya dalam diri manusia itu terdapat namanya moral manusia atau martabat manusia. Dan manusia itu harus diperlakukan sesuai martabatnya. Tidak boleh lebih dari itu. Itu Bung. Yang artinya ya setiap persoalan-persoalan hukum yang terjadi harus dipertimbangkan dengan moral manusia. Ya. Sekaligus ini ini sebagai antitesa dari positivisnya hukum kita ya. Sebagai antitesa dari positivisnya hukum kita. Di mana kajian hukum kita itu masih mengacu kepada teks perundang-undangan tadi. Yang pada secara logiknya, ya, teks ini tidak akan mampu melampaui moral manusia. Sementara di lain posisi, manusia sendiri yang sebagai subjek hukum di sini belajar untuk bagaimana memaknai teks. Yang pada dasarnya itu tidak ada keseimbangan di sana. Ya. Sehingga yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah hukum kita tertinggal. Ya, hukum kita tertinggal. Banyak case-case yang terjadi itu karena memang adanya kekosongan hukum. Yang artinya hukum itu tidak mencapai pada persoalan itu. Ya. Hukum itu tidak, aturan-aturan tersebut itu tidak mampu untuk melihat persoalan-persoalan yang memang majemuk, yang kompleks sekali yang terjadi pada manusia. Pada dasarnya ya dalam hukum progresif itu kembali ditekankan bahwasan yang menjadi dasar hukum itu moral manusia, bukan aturan atau perundang-undangan tadi. Itu yang ditekankan memang sejauh ini yang saya dapat dari berbagai literatur yang saya coba konsumsi. Bahkan moral manusia ini merujuk kepada sikap manusia, niat baik manusia, itu yang dipertimbangkan. Dan terlebih level paling jauh itu asas kemanfaatan, soal kebermanfaatan, itu yang ditimbang. Artinya, Bung, manusia harus berada di tengah-tengah dan manusia itu menjadi poros utama dalam hukum, bukan sebaliknya. Ya. Dalam satu lingkaran hukum ini, manusia itu harus berada di tengah-tengahnya. Dan hukum itu berada di kelilingnya.
Itu dalil yang pertama sekali. Artinya itu hukum progresif itu melampaui hukum positif gitu. Iya, baik, sangat menarik ya. Memang dalam hukum progresif itu ada istilahnya dia harus melampaui teks. Ya, persoalan manusia yang tidak dilampaui oleh eh, tekstual tadi, perundang-undangan tadi, itu yang dijelaskan, itu yang ditawarkan oleh hukum progresif. Ya. Jadi persoalan-persoalan soal kekosongan hukum itu yang menjadi bahan kajian juga dari sebagian para hukum yang memang beraliran sosialis dan melihat bagaimana persoalan ini dengan kacamata hukum progresif. Itu postulat yang pertama. Dan postulat yang kedua adalah pro rakyat dan pro keadilan. Dalam hal ini, suatu hukum diberlakukan itu bukan sebuah alat uji coba ya. Bukan sebuah alat uji coba terhadap kalangan bawah atau rakyat kecil ya, atau rakyat menengah ke bawah. Karena hukum itu bukan sebuah alat uji ya. Ya, hukum itu bukan sebuah alat uji, bahkan di level yang paling jauh hukum itu bukan bagaimana menekankan masyarakat kecil untuk semakin menjerit, bukan. Tapi kehadiran hukum itu bagaimana melindungi, mengayomi rakyat-rakyat kecil. Bagaimana masyarakat kecil itu dilindungi hukum, karena pada dasarnya semua masyarakat menengah ke bawah itu, bahkan masyarakat kecil itu akan tetap berada di bawah hukum. Entah itu hukum agama, hukum adat, hukum rakyat, hukum raja-raja gitu. Sehingga Bung Adnan, jadi ujian terbesar terhadap suatu negara hukum, contohnya Indonesia, ada ujian terberatnya. Ujian terberatnya adalah bagaimana menghadapkan setiap orang-orang besar itu, orang-orang besar, ya, bagaimana menghadapkan orang-orang besar pada muka pengadilan ketika memang bermasalah dalam hukum. Itu ujian terberatnya. Itu. Selanjutnya ada pro keadilan. Di pengantar ilmu hukum, saya kira kita semua sudah pernah mendengar istilah keadilan ya. Keadilan substantif, keadilan rasional. Istilah-istilah itu lumrah di tengah memang sebagian mahasiswa, bahkan keseluruhan mahasiswa hukum ya, bahkan kalangan umum juga istilah mendengar lumrah mendengar istilah keadilan. Ya, maksudnya keadilan di sini adalah keadilan substantif, yang keadilan yang rasional gitu. Keadilan bukan terletak pada porsi, karena keadilan yang baik itu bukan pada subjektif ya. Karena adil buat saya pribadi itu belum tentu adil buat orang lain gitu. Ya. Tapi keadilan yang ditekankan di sini adalah keadilan rasional gitu. Keadilan yang memang rasional. Iya. Jadi hukum positif itu harus memang menempatkan keadilan rasional gitu. Karena merujuk pada istilah katanya gitu. Positif itu kan berasal dari bahasa Latin. Ponere positu, yang artinya menempatkan, ya, yang artinya menempatkan, memposisikan pas gitu. Jadi setiap aturan perundang-undangan yang dibuat itu, kebijakan yang dibuat itu harus bisa memposisikan bagaimana yang menjadi tujuan dari hukum itu adalah kepastian, kemanfaatan, keadilan. Jadi itu Bung Adnan. Oke, baik, terima kasih. Penjelasannya menurut saya itu sangat jelas. Iya. Mungkin di sini saya ingin bertanya. Siap. Di sini mungkin Bang atau Bung Yosef ini menjelaskan hukum progresif itu secara umum. Iya. Maksudnya saya itu kita kembali kepada topik awal, Iya. yaitu mengenai masalah agraria dan naiknya bahan-bahan pokok gitu. Siap. Mungkin lebih dijelaskan atau lebih mengkonkretkan gitu. Iya. Ada salah satu undang-undang yang memang saya berapa bulan ini melihat bahwasannya ada istilahnya cacat material ya, yang karena memang substansi atau makna dari undang-undang ini tidak pada porsinya. Jadi bagi saya bentuk represifnya suatu hukum itu ketika
hukum itu dikendalikan oleh segelintir penguasa gitu. Iya, artinya hukum itu ketika dia dikendalikan oleh kekuasaan gitu, ya, kekuasaan politik itu dia akan menjadi represif. Sehingga antara hukum dan penindasan itu sangat sangat dekat, bahkan ada korelasi di sana. Ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Minerba itu kan, pembaharuannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di pasal 162 ada beberapa poin yang memang sejauh ini maknanya itu bagaimana memposisikan sebagai pemilik tambang yang memiliki perizinan itu mengeruk keuntungan yang lebih banyak. Iya, di poin pertama, prosedur pelaporan ketika penolakan tambang itu yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu bisa langsung ke Pemda, tapi mekanismenya dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diubah menjadi ke pusat. Bagi saya ini adalah suatu mekanisme yang memang secara konstruksi pemikiran disengaja gitu. Iya. Maka lahirlah hukum progresif. Iya, jadi gagasan hukum progresif ini memang coba dibicarakan kenapa menarik. Bagi saya sangat seksi sekali karena memang wacana yang ditarik adalah bagaimana hukum kita itu mengejar ketertinggalannya dengan dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi kajiannya seperti yang saya jelaskan tadi, kajian yang paling mendasarnya adalah bukan tentang perundang-undangan, tapi dinamika yang terjadi ada di dinamika politik, ekonomi, budaya, agama dan sebagainya lainnya. Ini menjadi dasar hukumnya. Karena dalam setiap aspek kehidupan ini ada manusia, ada human, ada subjek hukum, ya. Itu. Dan di postulat yang selanjutnya, kebetulan yang mendasari jadi postulat hukum progresif ada berapa postulat, ada berapa dalil. Ya. Postulat selanjutnya itu ada hukum progresif mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan, kebahagiaan. Yang artinya begini, Bung. Hukum kita itu secara legal format itu dia gampang dimanipulatif. Ya. Gampang dimanipulatif. Mungkin secara simpel persoalan bagaimana pejabat-pejabat kita yang sudah disumpah, yang bagaimana secara simbol, secara historinya itu melibatkan Tuhan yang Maha Esa, tapi tetap melanggar sumpah. Di lain sisi masih banyak para koruptor yang memang sudah disumpah dan dia dipenjara. Jadi sangat disayangkan ya sistem hukum kita yang memang dengan format legalistiknya masih sering dimanipulatif. Dan saya langsung teringat ketika suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh Aristotelian gitu terhadap Thomas Aquinas itu. Hukum akan menjadi hukum yang baik. Apa yang menjadikan hukum itu hukum? Iya. Apa yang menjadikan hukum itu hukum? Dan Thomas Aquinas tersenyum sambil menjawab. Jadi hukum akan menjadi hukum itu ketika hukum itu mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kembali lagi yang ditekankan di sini adalah masyarakat. Yang artinya objek kajian hukumnya adalah manusia, bukan aturannya. Ya. Objek kajiannya adalah manusia. Di sisi lain, postulat yang selanjutnya dalam hukum progresif, dia mengacu kepada hukum progresif, dia harus responsif. Dia harus sensitif terhadap perkembangan zaman. Hukum progresif itu dia harus menyeimbangkan antara dinamika yang terjadi di masyarakat dengan hukum. Yang artinya keberadaan hukum dan dinamika itu beriringan. Ya. Sehingga persoalan-persoalan kekosongan kehukuman itu bisa dihindari. Persoalan-persoalan kekosongan hukuman itu bisa dihindari. Dan ciri-ciri, ada 3 ciri utama ya hukum yang responsif itu. Yang pertama, dia bertujuan. Ya.
Yang kedua, yang pertama, sorry saya ralat. Yang pertama, dia berfungsi. Ya. Yang kedua, dia bertujuan. Yang ketiga, berkeadilan. Ya, dalam literatur Sudikno Martokusumo, sependek yang saya konsumsi literatur, dijelaskan bahwasannya hukum itu ibarat konsep. Hukum itu bukan sebuah motor yang ketika keluar dari pabrik itu langsung berjalan. Hukum tidak seperti itu. Artinya hukum dengan berbagai mekanismenya harus difungsikan dengan fungsi integrator, alat politik, fungsi simbol. Artinya keberfungsian hukum ini akan berdampak pada tujuan hukum. Yang mana, seperti yang kita ketahui sendiri, tujuan hukum itu ada 3. Ada kepastian, kemanfaatan, keadilan, rasio. Keadilan yang berasional. Kepastian kalau tidak ada kepastian hukum, undang-undang pajak kalau tidak diundang-undangkan itu akan menjadi sebuah pemerasan, itu akan menjadi sebuah peristiwa pidana. Kemanfaatan ini kita bicara tentang manfaatnya bagi masyarakat banyak, ya. Pemberlakuannya harus secara skala nasional gitu. Selanjutnya tentang keadilan. Keadilan yang dimaksud bukan tentang keadilan subjektivitas, bukan juga tentang keadilan proporsional, tapi keadilan yang berasional. Itu. Selanjutnya berhukum niat baik, berkelakuan baik itu sebagai dasar hukum. Artinya begini, Bung. Seperti yang saya korek di beberapa menit terakhir, menit keberapa tadi itu ya, waktu yang lalu. Persoalan moral para penegak hukum kita itu di beberapa kesempatan itu memang menjadi keresahan bagi kita semua. Ya, persoalan bagaimana seorang politisi, hakim disuap itu kan persoalan yang memang menyiksa batin gitu ya. Ya, meninggalkan jejak luka di setiap praktisi hukum kan di kalangan masyarakat awam sekalipun. Dan sekira yang paling tersiksa hari ini adalah masyarakat awam gitu. Bagaimana seorang penegak hukum yang dia percaya untuk menegakkan keadilan itu melakukan tindakan-tindakan yang memang di luar nalar gitu. Ya. Sehingga ya itu tadi, karena memang pada dasarnya pengangkatan orang-orang ini dalam tempat-tempat ini membutuhkan secara kapasitas dan kapabilitas orang ini mumpuni. Ya. Dan proses pengangkatan ini melalui sumpah dan melibatkan Tuhan. Ya. Berarti di situ tuh hukum itu tidak salah, cuman penerapannya itu. Ya. Jadi moral manusia di sini dipertanyakan. Ya. Jadi kenapa hukum progresif itu dia melibatkan berkelakuan baik sebagai berdasar hukum dalam hukum progresif, karena memang dia tarik wacananya dari berbagai persoalan hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Gitu. Artinya setiap penegak hukum, entah hakim yang melakukan suap itu, yang menerima suap itu, dan para penegak hukum yang disumpah, yang bahkan yang sudah disumpah itu melakukan tindakan melawan hukum, ini akan meninggalkan sebuah luka ya, sebuah luka. Dan kembali lagi proses pengangkatan mereka dan penyumpahan mereka ini melalui mekanisme keagamaan dan melibatkan Tuhan. Jadi sangat disayangkan, sehingga wacana hukum progresif ini menarik bagi saya untuk dibicarakan karena sangat seksi. Iya. Dan ada postulat terakhir gitu. Postulat terakhir ini jadi berhukum dengan nurani. Ya. Artinya semua pelaku hukum, subjek hukum, penegak hukum dan sebagainya itu harus berhukum dengan nurani. Bermodalitaskan kejujuran, integritas, ya, pengalaman, kapasitas, kapabilitas. Itu menggunakan nurani. Karena pada dasarnya tadi, dalam diri manusia, itu ada moral manusia. Ada moral manusia. Sekiranya manusia harus diperlakukan sesuai
martabatnya masing-masing. sebagai manusia. Iya, sebagai manusia. Jadi wacana hukum progresif juga sebagai antitesis ya, antitesis dari hukum positivis kita, yang bagaimana pada dasarnya hukum positivis kita itu mementingkan peraturan-peraturan yang tertulis saja. Ketika ada kekosongan hukum, di sanalah hukum kita dipertanyakan. Ya, misalnya dalam satu kasus itu belum diaturnya hukumnya. Mungkin pernah dengar case-case gitu ya, Bu? Ya. Iya, jadi ada sebuah kasus, katakanlah kasus bom Bali itu kan diputus tahun 2010. Iya, diputus tahun 2010. Selama 9 tahun itu adanya kekosongan hukum. Maksud saya ini, karena memang hukum kita itu berorientasi pada teks tadi, bukan berorientasi pada perkembangan atau dinamika masyarakat gitu. Sehingga lahirlah hukum progresif. Iya, jadi wacana hukum progresif ini sebagai antitesa atau sebagai perbandingan dari hukum kita sekarang gitu. Jadi makanya menarik dibicarakan. Oke, sebelum Ya, kita tutup siap. kesempatan pada kali ini, mungkin dari Bung Yosef sendiri ada beberapa case atau apalah untuk teman-teman Fakultas Hukum supaya bisa atau minat belajar mengenai hukum sendiri itu sangat tinggi. Iya, simpel saja. Saya tutup dengan sebuah prawacana ya. Ya, bagi saya pribadi dan semoga ini juga bagi semua kawan-kawan yang memang giat di hukum, fakultas hukum maupun ilmu hukum, ya bagi saya ujian hidup baik itu harus ada korelasi atau hubungan antara setiap perkataan dengan fakta berikutnya. Ya, artinya setiap kata-kata yang kita keluarkan sekarang itu harus ada korelasi dengan fakta yang terjadi selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Ya. Oke, baik, pembahasan kali ini sangat menarik. Siap. Karena pembahasan kali ini mengenai hukum progresif. Siap. Yang sangat jelas digagas oleh Bung Yosef Budiman sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Oke, terima kasih telah datang dan menyempatkan waktunya pada Siap. kesempatan kali ini. Oke. Siap. Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.